Bismillahirrahmanirrahim. Wabarik Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur atas nikmat umur. Mari kita terus ekstra tafakur, mau nggak mau sebentar lagi kita dikubur. Kalau lihat wajah subuh ini semua auranya beda. Aura sudahan, aura kasbon maksud. Kalau artis aura kasih, berapa aura kasbon tengah bulan. Tenang, rezeki sudah dijamin, akhirat yang belum dijamin. Perbedaan ujian dunia dengan akhirat, Pak. Perbedaan akhirat dengan ujian dunia, Bu. Kalau ujian dunia di kampus tengah hari kita kuliah, anak-anak boleh pulang kata dosen. Tumben Pak, baik, baik-baik, isukan, isukannya ujian. Dikasih tahu tanggal waktu, yang tidak dikasih tahu jawabannya. Tapi ujian akhirat lihat di sholat, dikasih tahu jawabannya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Karantina pertama yang paling menyeramkan sepanjang hidup manusia, kubur. Walaupun kuburan bukan alam kubur, maka mari kita ekstra bertafakur. Dengan tafakur kita akan lembut hati. Buat semuanya dipergantikan. Tadi baca oleh Ustaz Walil, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau kita melihat yang wafat, apa yang terfikirkan? Kurangnya bakal gitu. Yang jadi masalah bukan gitunya. Persiapan apa? Eta maunya yang babaturan mau diantar ke kuburna, pang semangat nang ada lagi urang. Yang isukna manehna dibetot. Dokter Os wae mau, dokter monak kene kasih can kawin, mata baru kawin. Lagi itu wae. Karena mesti ngana-ngana. Bisa jadi keterlambatan jodoh itu karena faktor keterlambatan kita memenuhi panggilan Allah. Dah KBG berjodoh atau berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum. Ulang nuduh Allah temere pasangan, ulang nuduh Allah temere rizki. Menghina Allah mah tong tiga ahok detik teh eta. Dan geus di penjara naon. Menghina Allah mah besok yakin tidak makan, sudah menghina Allah. Yakin kita tidak dapat jodoh, sudah menghina Allah. Ini yang pada singelillah dan jomblo fisabilillah, subuh ini jadi motivasi ya. Anda tidak yakin Anda berjodoh, saya aja yang sudah berjodoh masih berkeyakinan punya jodoh lagi. Ya, tekasep dengan payu. Kan rumus Al-Quran menyatakan la in syakartum lagi. Kalau kita yang bersyukur, hari ini ilhamnya ditambahan. Meja bisa ngantung, syukurnya kayak opa. Rumah tangga kita nggak berdiri-berdiri, jangan-jangan kurang kaki ini. Nah jadi kalinya itu. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayati, terdapat tanda-tanda li ulil albab, bagi yang berpikir. Kenapa subuh ini kita masih dihidupkan? Sementara siang dipergantikan, malam didatangkan, siang dipergikan. Saya yakin se-alma mater sudah banyak yang diangkat. Betul nggak Bu? Ada yang seangkatan sudah banyak yang wafat. Ibu usia berapa sekarang? Ya relatif ya. Kalau udah 60 jangan merasa 60 Bu, itu setengah Bu. Kan setengah pakai tidur. Terus saya enak tambahan, sare deui bari ngaji. Pek sare wae di rumah. Kan bosan dia orok sare. Ayah hudang di mandian ku Citeko. Can ngasihan di mandian keluarga. Orang sukses itu sedikit tidurnya. Kita nggak sukses, ketemu diagnosanya pagi ini, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Orang sukses itu sedikit makannya. Kita nggak sukses, sedikit-sedikit makan. Teman sendiri juga kadang dimakan. Tafakur. Kenapa kita masih dihidupkan?
Maka bersyukur atas nikmat umur, mari kita gunakan untuk bertafakur, berpikir, melihat ayat-ayat yang tersirat. Rabbana ma khalaqta hadza batila, kan gitu ya. Apa yang kita lihat sampai pada titik kesimpulan, oh benar, ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Tadabbur, membaca Al-Quran. Kata Al-Quran, hafidhu ala sholati wa sholawatil wusta, jagalah olehmu sholat-sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Man sholla bardain dakhalal jannah, sholat pertengahan. Pertengahan itu kalau batasan siang dan malam ada di subuh, simetrisnya itu kalau siang perbatasan malam dan siang ada di asar kalau ditarik garis lingkar. Dan ini ada keutamaan, catat. Apa keutamaannya? Yajtami'una malaikatun. Di dua waktu ini, subuh dan asar, ada berkumpul dua rombongan malaikat yang berganti tugas jaga, ganti pluh, ganti sip, kan di pabrik mah gitunya. Satpam aja ada sipnya. Yang saling menyerahkan buku catatan amal di waktu subuh dan asar itu di hadisnya lihat. Lalu Allah bertanya, ini salah satu fadilahnya. Kaifa taraknahu ibadi. Ketika malaikat subuh mau pulang berganti dengan malaikat siang, di sana berkumpulnya, dibikin ke malaikat tetap catatan amal hamba-hamba. Bukti ada pertanyaan dari Allah. Kalau Allah bertanya bukan tidak tahu, menegaskan kalau innal qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau waktu subuh ini disaksikan, lain waktu sholat wajib disaksikan. Artinya ada pergantian tugas jaga. Lalu Allah bertanya, kaifa taraknahum ibadi. Ketika malaikat pulang ditanya, sedang apa kau tinggalkan hambaku? Wa atainahum ibadi, sedang apa kau datangi hambaku? Kan dua rombongan. Dua kelompok malaikat ini akan menjawab sepakat kalau posisi amal kitanya, misalkan sedang sholat, jadi tepat waktu berjamaah di masjid, tidak akan korupsi. Taraknahum wa hum yushollun, aku tinggalkan mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yushollun, aku datangi pun mereka sedang sholat. Kalau kitanya sedang sholat di waktu subuh dan asar. Kalau waktu subuhnya kita masih tidur, malaikat orang tasik atau tukang kreditnya nyatetnya sesuai dengan apa yang sedang kita amalkan. Taraknahum wa hum yarqudun, aku datang, aku tinggalkan mereka sedang nyegrek-kerek tibra sarena jero sarung kene. Aku datangi pun asar. Taraknahum wa hum futsalun, sinetron, berfutsal, bersinetron, macetun, bermamacetan. Maka Nabi memberikan stimulus. Afdhalu a'mal as-salatu fi awal waqtiha. Sekeren-kerennya amal adalah salat tepat waktu. Di mana ruginya? On time, ketika ke kantor, ting tang, terima kasih. Ting tang, terima kasih. Saburan tuh itu. Ting tang, terima kasih. Akhirnya apa? Ting tang, terima gaji. Ingin bahagia, telat sholat, perasaan gak enak. Kamu namanya atuh gaya. Semua dari Allah, semua digenggam, diurus, dikendalikan oleh Allah, semua kembali kepada Allah. Ingin bahagia, menjauhi Allah. Nah, ini kategori audisi. Kalau mau cari jodoh buat anak-anak atau nyari jodoh, cari nih cowok yang subuhnya ke masjid. Lihatin, Allah aja disetiain, apalagi kita. Sanajan imahna badak, mobilna loba, serata sosialna asik, kasep, red teraka masjid. Lebih ibu yang sudah punya suami, rumah dekat rumah Sri, masjid sekian kerena, mau ada teraka masjid. Ya sholat di rumah tahu, saya tahu. Kasih mau kena pinky. Berarti suami ibu berkepribadian ganda. Berarti suami ibu cowok soleha, pria muslimah, cowok cheerleader. Rek itu wae. Ke masjid lah sebelum dikemasjidkan. Catat status. Sholatlah sebelum disolatkan. Wuduklah sebelum diwudukan. Aslina asal ngaku muslim, selama ngaku muslim, tara ke masjid. Nah pastilah menggeus maneh nama mah keluarga ngetrok. Ada
DKM itu nama masjid nama naon itu pun anak saroge wafat kalau sholatkan di masjid DKM sebija abdi uningan si bapak keriluna terhadap masjid sok bu lillahi ta'ala karunya udah tengah santri langsung keluaran jantan imam langsung kan jenazahnya diharap di mama bari ngagoler tadi cek bawangnya alladzina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim imaman terakhir matak sholat jenazah mah teu make ruku jeung sujud wah tinggal imam ulah lebay ka usaha komunitas. Terima kasih BMC ya. Jadi saya punya komunitas ketapa Sabtu Minggu kalau ada waktu Bandung Make Community selalu adanya perwakilannya. Saat subuh berjamaah di mana ya nak? Jadi Sabtu tuh kadang boleh lah diundang. Nanti kita diundang Poda juga. Kemarin tanggal 4 saya di Poda subuh berjamaah seperti ini. Ini simbol kemerdekaan. Tapi ulah tentang sekomunitas. Epi maut misalkan atau orang kita misalnya orang adik mautnya saya tekan masbuker sok masbuk komo jenazahnya kenapa nih kan kami tidak menyelatkan ya sok dengan sorangan mananya di iya kan atau mau saksian misalnya mengalih nah sholat jenazah mau kira kujung sujud digonggorukan dengan gila atau marik tira ada sholat jenazah makin rukun sujud beda we KCS oke bisa berapa desa komunitas orang kenek sholat jenazah makin rukun sujud maka hati-hati ke masjid sebelum di ke masjid sholatlah sebelum di sholat jagalah wudu sebelum di wudu rasanya gak enak karena dunia ini semakin jauh dan menjauh sementara akhirat semakin dekat mendekat. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Pinuh mana pasar Jumberung yang masjid Nurul Masrik setiap harinya kalau subuh. Pada dunia sudah dijaminkan. Akhirat yang belum dijamin. Kalau urusan ujian dunia diberitahu tangganya tidak dikasih tahu jawabannya, tapi urusan akhirat tidak dikasih tahu tangganya walaupun dikasih tahu jawabannya. Lama ini auzubillahi min adzabil qabri wa min adzabin nar kan bejaan. Bakal ayat ada kubur, ada neraka. Tapi seberapa maksimal persiapan manusia? Berapa persen orang yang berpikir mati enak? Berapa persen bandingkan orang yang berpikir hidup enak? Lihat saja kekhawatirannya. Maka wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunan Allah. Kadang terkisahkan Rasul menyatakan, weh laki mah weh sholat di masjid weh. Umi Maktum kan lolong cicing di hadap, ayo abi kumaha cenah lolong. Rasul memberikan toleransi, wahyu belum turun. Buat yang lolong mah boleh lah. Jadi menang teka masjid, sok syaratnya lolong. Dalam satu riwayat. Tapi kemudian Rasul merubah fatwanya besok. Siap ke lolong mah buat caang poe ke sarua wae ka masjid ah. Nya keur naon nya? Ayo lolong alasan teka masjid naon? Poe kan poe. Tak saya dulu punya teman asatid 2, Ustaz Amar sama Ustaz Ucu. Itu lolong sepasantren sama saya. Unik. Subuh-subuh ke masjid mau walilin. Sebenarnya mau dekat hati. Saya teh alat teh jeung nanya deh. Tadi kenal mau walilin kan Ustaz mah poe. Sieun katubruk kudu bentak. Dan sakapun mah kadang satu ketika nubentar teh sok leuwih lolong di nolong. Sama teu pernah ningali nolong lagu kasusukan kana malabus. Tak hati-hati bentar teh jasa nolong. Umi Maktum, Nabi cenah abi lolong dibere diskon di beberapa hari mah. Tapi kan kolon bejaan. Nolong nubentar mah anggar we. Akhirnya dia merangkak ke masjid ngaraya. Sampai terjatuh piatu berdarah-darah tuh. Ayah nulungan. Tapi ujian kepada orang beriman mah penampakan bungkulekan dituntun setiap jatuh. Ayo sama nih. Nangis tanah menyala. Embung ramai dituntun menurut wabuk mah. Sehingga saya pulang malam jalan Cijambe sama yang perumahan kosong.
Nah Ustaznya jelema supaya merinding. Tapi kan alhamdulillah saya sekarang udah nggak merinding karena dikurus. Kan lamun sholat itu kosak suara dulu kan kosak. Yulaan tanya. Tahun. Di mana ceng? Wah mana aceng? Enggak nunduk ke kurban. Yang minimal bakal ngobrol lah. Umi Maktum pun dapat fenomena yang sama, dituntut cicing nanti mana lebih kamu sih. Hari kedua demikian, hari ketiga saya penasaran si Umi Maktum itu saya sih sebenarnya saya iblis. Hah? Tumben iblis bagus, wanita tetanana. Hati-hati ya. Sebagai-bagian iblis ada udang di balik kerikil. Pasti ya maksud, apa maksud kamu baik ke aku? Aku tidak ridho kamu jatuh, karena setiap kamu jatuh berdarah-darah setiap hendak menuju masjid. Dosamu Allah hapuskan. Tah iblis mencilpul katanya. Wah, cek Umi Maktum teh. Sentang lah, ayo lepas tangan ya. Nulolong teh Pak merangkak ke masjid. Sampai ada satu hadis. Kalau orang munafik tahu, komunitas nifak tahu, pahala subuh dan isya itu lebih baik daripada dunia dan isinya, mereka akan merangkak. Saking indahnya wah. Saya kan suka ngisi di Polda, subuh tema pakai Polsek ngapa lebih ke Polres kabes. Saya makan sok seseleket dan nanti cek pan ningali laporan lawan paling dominan kejahatan. Rata-rata leungit laptop dengan file pentingnya. Leungit mobil, tralis jeung garasi. Nah, kumaha sare nanya. Biar garasi nawe leungit jeung sertifikatnya. Ya, banyak masalah materi saja. Bilang istri dihacker orang dan lain sebagainya. Ya, dari ibu-ibu ayeuna mah balageun atuh tara ka mana. Salaki eueuh keur gawe teh di ari mah di ka mana sinyalna ngarider. Salaki balik historik hapus. Ya mo. Ibu-ibu belah itu, araya di belah itu. Ya, saya dicek nah Ustaz jika nunangan sesuatu, buahnya laporan kelenitan sholat subuh 2 rakaat. Padahal saya baca hadisnya rakaataini qabla subhi khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi akhirnya diputuskan manusia terkaya di dunia lain Bill Gates. Manusia terkaya di dunia lain nu boga Facebook, bukan yang punya Instagram. Orang terkaya dunia kita saat ini yang mampu melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Sorry-nya lain nu farduna, nu sunnahna. Innal Qur'anal fajr kana masbuda, disaksikan diberi pahala lebih. Terus kalau nangkap ular itu kepalanya. Kalau satu hari kita bermasalah, tanya subuh kita bergeser waktu sholat sedetik bergeser, kan itu persoalan kan. Jeung aya aliran anyar di Bandung. Banyak ya duha, aya sholat duha make kunut. Saya penasaran kita sholat duha atau make kunut. Saya tanya sholat naon mah? Sholat subuh kaberangan. Siapa kemana wae jadi mustahil. Kena naon sih kan? Gitu sholat duha make kunut, sholat subuh kaberangan. Ayo ditanya teh ngomongnya juga bener. Nah, bet kaberangan mengimbangi naon? Saya asal sok kaburitan. Pemberian asar kaburitan subuh-subuh atau ustaz kaberangan halus koplok. Manehna curiga sok sholat Daudnya. Masa sholat Daud? Kemarin sholat nanti. Sok ieu kan aneh-aneh ieu. Eta betahna di Indonesia teh beragam. Ya, karena Bhinneka Tunggal Ika halus. Kudu dipertahankan Bhinneka Tunggal Ika teh. Butuh Bhinneka Tunggal Ika teh tapi Bhinneka Tunggal Teueur. Sok meninggalin Rohingya sampai hari ini menyakitkan. Kemarin kita kurban sembelih sapi, sembelih kambing, di sana yang beli saudara kita. Bersyukur atas nikmat umur. Kita masih bisa bersujud, bertafakur, bertadabbur, renungkan. Bhinneka Tunggal Ika, paham saya maksudnya apa? Dengan disemangatkan kembali jargon Bhinneka Tunggal Ika, karena mereka minor di sini.
Kalau mayor masih dugo diperceta. Urang teh si dugo. Urang ngeunaan si dugo ngeunaan urang. Si Budha. Orang mah bagus banyak. Luar biasa. Karena Islam rahmatan dia. Bina katuna ikhlas sunnah Islam tidak ada lagi dengan perbedaan. Tapi di situ mah gila. Saya kenal seorang Ahmad, anak kecil 13 tahun. Karantina tanya ketika kerohingnya, kenapa soknya berat? Ibunya diperkosa berulang-ulang di situ gua, di hadapan anaknya bari dijemput dikieukeun. Terus setelah itu beres ibunya meninggal karena tegang. Bapaknya dikunci hareupeun. Sok mun eta kajian dia hareupeun urang. Maka tong dari hulunya disingkat subhanallah. Sombong pisan. Sebenarnya kita yang diuji teh. Sieun teu lulus diujina kumaha karpet empuk. Tapi si Ahmad ini berteriak dalam hatinya, aku harus kembali ke tanah kelahiranku untuk menegakkan kalimat tauhid di sana. Tapi Allahu Akbar. Kalau lihat lagi di Palestina, orang dalam ketertekanan yang berat, hujan peluru, dentuman bom setiap hari sudah akrab di telinganya. Baca Quran mereka wenate kapal ngalibat. Heh kapal, bunuh aku, bom aku rindu ayah dan ibuku yang sudah syahid lebih dulu. Amitna syuhada, wafatkan aku dalam kesyahidan. Kapal bunuh ngalibat, tebus deui, ngaji deui. Pulang dari sana, tinggal budak urang 3 orang Palestina, kapal ngalibat. Hei kapal, ada duit. Da akhirana kidah duit urang. Kolotna juga marmot, duit. Tauhidnya nggak ada. Hati-hati. Innamal a'malu bil khawatim. Kenapa kita harus dawam melakukan pekerjaan kebaikan seperti sholat berjamaah tepat waktu di masjid kalau untuk laki-laki. Perempuan nggak dilarang. So, penting jangan menimbulkan fitnah. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung. Kira contoh, ada tukang roti keju, roti tawar, roti pisang, roti suuk, roti. Dagang kan urel, make headset celina. Kecilang-cilang jebrek katabrak. Mun ningali nu maot sakara tugas urang naon? Lagi nu maot takun talkin kukusekan takeulkeun. La ilaha illallah. Kan turun roti suuk. Karena ngapoe wiridna eta roti kacang, roti suuk. Hati-hati tukang tahu bulat kan. Kali talkinkeun teh tahu bulat digoreng na mobil. La ilaha illallah. Halo. Ahabul a'mal dawamuha wa in qalla. Kenapa Allah mencintai itu amal tapi dawam? Hati-hati mendawamkan amal yang tidak jelas. Orang yang biasa ke masjid, tahajud, sholat, kadang tidak sedikit orang wafatnya sedang sujud, sedang tahajud, nikmat husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka bi husnul khotimah. Klik gerak di YouTube. Kematian husnul khotimah. Yang pertama muncul yang saya download kemarin tuh lagi ceramah Syekh di India berdiri unggil. Ngulang sekali, pengamen kan nyontohan. Dah, menggubrak langsung dipanggil. Ada yang sujud, udah berganti-ganti orang sholat. Nanti udah kita senyum. Ini nama amal bil khawatim. Bingkai rangkai kematian husnul. The real man go to masjid. Ke masjid, tapi sholat. Lain terpukul. Karena banyak orang ke masjid kepentingannya lain. Jam 10 masih ngariung di masjid. Alhamdulillah kalau udah Bandung saroleh jam 10 mesti masjid 10 pagi. Udah ngariung di masjid. Hai saya sok alat doang yang nanya. Alhamdulillah kegiatan nabi di masjid jam 10. Giring cacat. Nyata naon sih. Dari masjid mah gratis naon ge. Pipis gratis. Nyak. Nis gratis itu di Banjur. Cik atulah tengahina Islam dengan cara-cara yang nggak perlu. Tak saya mah nyata ada masjid saya mah dulu cara minimal itu jadi dakwah.
Karena dakwah itu merangkul bukan memukul. Oh jelema ayeuna kebutuhanna beda jeung baheula. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang mah 4 sehat 5 sempurna 5 tesan 7 power bank 8 jet drink 10 kuota heuh. Sok sariakeun colok. Oh, dialat itu casan minimal trikna. Jelema teu ngecas ngadaan berkumandang mah era menang opat aja. Wifi-an masjid. Masjid saya penuh. Yang di Jumlah itu marono karena ya wifi. Yang minimal kita darus manehna newakan Pokemon lah. Jangan naon. Tapi kan ini proses ke arah kita tarbiyah. Mereka lagi begadang, kita masuk ke masjid. Gak, kiamah dimatian dulu itu. Sekarang Pak, saya catat followernya sudah 1 juta praktisi orang kembali ke masjid dari kalangan anak muda. Sampai saya dipanggil oleh Kemenpora di Spora, saat eta kunaon budak Bandung, jarang di mall yang nama, jarang di tempat hiburan. Tempat yang paling viral di Bandung 2 sekarang. Ini yang sedang saya jadikan target dakwah, lapang bola sama masjid. Untuk lapang bola, saya tangkap saja itu Drigen, Persib, Jana Umar ya. Kalau perbannya Niat Detik, ibunya Viking tuh datangi, saya kasih MIM tuh masjid portable. Kalau mereka bawa ke masjid, masjidnya yang kita datangkan nyentin elok, jeung cai wudu. Kudu gitu Pak, dakwah mah merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberi solusi bukan mencari sensasi komo bari selfie. Dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Dakwah itu membina bukan menghina. Setuju? Dakwah itu mengajar bukan menghajar. Dakwah itu berkembang baik dibagi dengan berkembang biak, menyayangi bukan menyaingi. Semua sudah 1 juta saya hitung dari all community termasuk BMC di dalam. The real man go to masjid. Dikampanyekan laki-laki sejati kembali ke masjid. Sok di RTTSN kalau rebo malam. Itu kayak sholat infak penuh macet. Rindi, saya dipanggil. Pak, jangan nanya saya, tanya praktisinya. Al-Musbid yatlubu dalil. Kalau menanyakan sesuatu, tanya praktisinya. Takbiran opat kayak motor. Tuh ditanya tuh di Spora. Kenapa? Ada mau di tempat hiburan, mau di jalan, mau ada kebutuhan. Jawabannya sederhana baringan leos. Punten ya Pak, saya waktu. Kenapa kami di masjid hari ini? Kiamat sudah dekat. Ngerinya jawabannya. Ya iya, tidak umur mah bukan nomor antri, bukan nomor urut, tapi nomor cabut, nomor urut. Cara apa banget? Karena wudhu terus. Pakai nanti kalau begitu mau pada kemana nih? Bersyukur atas nikmat umur, ekstra tafakur, ekstra tadabur, ekstra tadakur supaya lahir menjadi manusia yang tasyakur, selalu bersyukur atas nikmat umur. Maka bangun tidur digambarkan asbahna wa asbahal mulku lillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa apa itu? Doa bangun tidur. Doa bangun tidur catatnya. Doa bangun tidur, lain doa jampe nyolokeun ampli. Kalau ke masjid nyolokeun ampli langsung doanya eta alhamdulillahilladzi dari KM sare diminta. Bari ngagoler deke. Alhamdulillahilladzi da yakin mah ke masjid. Ahyana komo hujan gede mah. Ba'dama amatana walin nusyur. 3 kali itu. Jam di masjid parantos ical. Wah. Langsung ke masjid dengan jam begitu. Leungit balik deui. Datara atuh. Dengan naon sih? Tapi eta dalam banget doa. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mewafatkan kami sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya bismika amut. Jadi ke tidur itu miniatur kematian Pak. Maka kalau mau tidur wudhu dulu. Secapek apapun saya tidur paling telat jam 1 ya. Bangun setengah 3 dari udah yang besar. Subuh akbar ingat subuh 2 jam saya tidur. Ya alhamdulillah dikasih sehat. Kemarin sempat selama 3 tahun dakwah, kemarin kena tuh 3 hari 90-60 ngedrop. Tapi ya sudah wudhu terus kembali darah normal. Miracle of life.
bohong. Nah, itu sakitnya cuma 2 kali seumur hidup, pun faktor uzur usia. Sehat Pak, sholat subuh menyehatkan aslina. Kama qala Roma Irama bidang dutihi, babala Roma Irama bersabda di dalam dangdutnya. Lari pagi, tua muda semua lari pagi. Karena baking vokal, untuk pakai baking vokal ada gitu. Dan sangat digemari lari pagi, katanya. Dengan itu adzan subuh, sholat dulu, lalu lari, ayo lari pagi menyehatkan. Tapi omong baru dakwah, nada dan dakwah. Sholat dulu baru lari. Pek lari mah, pek jumarek nanaon. Politik dakwah saya di Panyawangan kan awal-awal dulu kajian cuma 12 orang Pak, tak harus bini mah. Setahun berjalan sekarang sudah 1.700 orang. Saya ngitung tino motor kali 2, saya tino mobil, tino konsumsi no gampang itu. Kan sana tukang catering gitu. Tina hui yang turun suhu, temahing gitu tiap minggu kan. Tapi panitianya jangareun, geus ku urang mah digablekeun. Absus salam wa atimut ta'am. Nah ini subuh akbar ini sedang dibudayakan. Ridwan kami keliling, bukan kampanye tapi keliling supaya barang siapa yang sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, Yahudi merinding Pak. Yahudi mah tong di perangan kayaknya saya tahu gelut mah. Lawan ku sholat. Walan tardoan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho kepada muslim, mukmin selama mereka berusaha secara maksimal sampai kita ikut milah-milah mereka, pengkolkeun ka warnet karena play saiton dan lain sebagainya. Sehingga barudak hoream ke masjid, ayeuna kampanye gede ku urang dilawan. Dana untuk pembunuhan saya di Bandung 68 juta. Karena malikeun jelema ka masjid. Di mana Ustaz budgetna apa bae teu da anu ngabejaan. Hal nyaho disuruh mah. Nya jelema mana nurek mainan teh. Ketika saya di abring-abring cik ngasaan satu ketika mah urang make motor. Enggak di abring-abring budak BM saya deh. Kuna antepkeun sorangan, tinggal di kajauhan. Soalnya orang mesti diancam, beberapa orang mesti buleudak. Jadi ku petanya 2 besi A. Hok mun panggil mau diajak kelut urang kieu. Kalau ditinggal letikna sabakana gede. Namun eta targetna itu yang Pak Said hayang nyaho. Saya di Mutaki, di Cirian teh, Andi Boni, Mas B, sok wani. Tak sekali waktu tong diantar terus naik motor hayang nyaho. Pernah balik ngaji di budal kulimaan, malik kita tukang tahu Cibuntu. Karena nangis 1.000 sorangan. Oh wah, kereta. Subuh kampanye. Innal ladzina yatluna kitabullah, barang siapa yang senantiasa membaca kitab Allah. Jadi setelah salat sunat semoga dina handphone baca Quran sambil nunggu komat keren. Innal ladzina yatluna kitabullah wa aqamus shalah, tepat waktu berjamaah di masjid, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Keluarkan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, karena dakwah bukan hanya cerita tapi charity. Sok subuh akbar, lontong gratis, bubur gratis. Ketika ibu sedekah, bapak sedekah, lalu orang itu makan sedekah makanan kita, wa'ati muto'am tadulul jannah tabisalam. Kenapa dengan sedekah makanan saja bisa mengantarkan ke surga dengan selamat? Karena ketika orang makan dari sedekah kita, jadi takbir di doanya, jadi ruku di doanya, itu kita unduran. Ditolak Allah mau panggilnya ke tetap sama belas Jumatan, oh ingin bubur kacang sadru dibagi pak mangapa nu hoyong ibak nu hoyong dahar saya di Panyawangan itu selalu pagi Sabtu Minggu itu sebelum panahannya dibikin betah aja masjidnya. Nanti mau ada berkuda, minimal kuda di Purwakarta nanti gitu ya, udah mahal kuda aslinya ya. Itu aya parasmanan, geroan, tukang becak apa emang? Rek salat, itu salat, dahar mah. Minimal dahar heula menyatukan umatnya cinanya ratu heula. Teu kana lu era euy dahar gratis teh.
Teu ngilu kikituan, kikituan teh eta nu nongeng nu nyuksuk. Tuh yang salat. Ajak mang sok diajar proses bari dahar bari ngobrol salat mang ulah beberes sayur hareupeun masjid nya. Tapi betul ada beberes sayur obrolan saya di masjid teh mau hajirin sedang aya. Masuk tukang sayur dinya jam 2:30 geus beberes udang, daging, ayam dikepruk-kepruk nya loba laleur. Urang ke masjid hare we. Ayo ke masjid. Alhamdulillah Ustaz menuju istiqomah tara kagoda kudu salat. Dari siasa. Lani itu saya primus via muka setan. Benar via musola. Adik. Mana gaji seberapa sa poe tina dagang sayurnya kalau habis dagangan 150 kebagian lah. Ya, hanya tina 200 masuk 5 yang 50. Terus mana 300 temenang sampai temenang kurang digaji sampai 300 tong dagang sayur tapi mana asup neraka amin nya goblok nanti kurang mah 300 nggak kudu dagang sayur subuh-subuh tunduk ke kebar pemajikan tapi nya asup neraka gitu mau amin itu naudzubillah min dzalik ai ngedaftarkeun diri asup neraka ngaliripuh manehnya anu bermasjid bebek. Nah ini ketika hidayah belum berpihak. Tapi ku saya sok setel lagi di handphone bari kurang-kurang ngopi. Saya mah daek minimal si beungeut encan salat. Life is a process. Ini persoalan. Maka ada yang kaya di dunia tapi sengsara di akhirat, ada yang sengsara di dunia tapi kaya di akhirat. Nu parah mah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Hirup mah becang, teh mah masjid.